Pasai dalam perjalanan sejarah, letak geografis dan keadaan alam. Dilihat dari administrasi pemerintahan, pusat kerajaan Samudra Pasai yang muncul pada akhir abad ke-13, sekarang ini letaknya termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Samudra, dalam Kabupaten Daerah Tingkat 2 Aceh Utara. Wilayah kekuasaan Kesultanan Pasai pada masa kejayaannya sekitar abad ke-14 terletak pada daerah yang diapit oleh dua sungai besar di pantai utara Aceh, yaitu Sungai Pesungan dan Sungai Pasai. Sementara itu ada pula orang yang berpendapat bahwa wilayah kerajaan itu lebih luas lagi ke sebelah selatan, yaitu sampai dengan muara Sungai Jambu Ayer. Yang jelas bahwa kerajaan itu adalah daerah aliran sungai yang hulu-hulunya berasal jauh di pedalaman dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Letak wilayah kerajaan itu sedemikian rupa, berarti merupakan bagian dari Kepulauan Nusantara yang memiliki ciri-ciri tersendiri bila dilihat dari sifat-sifat geografisnya. Letak Kepulauan Indonesia pada posisi silang diakhiri khatulistiwa, lintang kosong, mengakibatkan kedudukan matahari selalu relatif tegak lurus di atasnya. Karena itu suhu udara di pertemukan Laut Nusantara tergolong tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang berada di sebelah utara dan sebelah selatannya. Daerah dataran rendah yang membujur memanjang sejajar dengan garis pantai di Selat Malaka ini termasuk daerah yang subur karena mendapat pengaruh dari gunung berapi Paur Sagoy. Di samping berada dalam lingkungan alam yang suhu tinggi, wilayah kerajaan Samudra Pasai juga termasuk ke dalam daerah yang amat dipengaruhi oleh angin muson. Angin muson ini tampaknya juga membawa pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan kerajaan ini pada awal pertumbuhannya. Perdagangan internasional yang dijalankan dengan perahu-perahu layar amat berkaitan erat dengan arah angin yang bertiup pada musim-musim tertentu. Pada wilayah ini dikenal dua musim angin muson. Pertama ialah yang berhembus dari India ke jurusan Afrika selama bulan Oktober sampai bulan April. Sedangkan angin musim kedua berhembus dengan arah yang berlawanan. Angin muson tersebut muncul sebagai akibat dari letak lintang dan letak geografis. Sementara itu di dalam perairan laut terjadi gerakan air laut yang dikenal sebagai arus laut. Semua gejala ini dimanfaatkan oleh berbagai bangsa untuk berimigrasi dan melakukan pelayaran niaga sejak dahulu. Angin muson barat yang melalui Indonesia pada umumnya berasal dari angin timur laut yang berhembus di sebelah utara khatulistiwa dan menjadi angin utara ketika menyebarkan garis khatulistiwa dan selanjutnya menjadi angin barat daya di sebelah selatan khatulistiwa. Ketiga angin secara berurutan itulah yang dikenal sebagai angin muson barat. Angin-angin yang disebut itu terutama berhembus antara bulan Desember sampai Februari. Pasai dalam jaringan antar bangsa. Pasai dalam jaringan perdagangan internasional. Berbicara tentang kedudukan Pasai dalam jaringan perdagangan antar bangsa akan lebih mudah dimengerti apabila mulai bertolak dari kedudukan Pasai yang strategis pada jalur lalu lintas perdagangan internasional di Selat Malaka. Selat Malaka sebagai jalur perdagangan yang dipergunakan oleh lalu lintas pelayaran internasional telah dimulai sejak awal abad Masehi. Bukti-bukti arkeologis malah memperkirakan bahwa hubungan perdagangan antara kawasan pantai timur Pulau Sumatera itu telah ada sejak masa-masa jauh sebelumnya. Ukat Jasmita misalnya menyebutkan bahwa Selat Malaka dengan pemukiman-pemukiman masyarakatnya, baik yang ada di pesisir timur Sumatera maupun di pesisir barat Semenanjung Melayu, sejak masa prasejarah sudah mempunyai peran penting sebagai jalur pelayaran dan perdagangan kedudukan yang demikian strategis oleh Milling Revolt. Disebutkan mengakibatkan Indonesia melainkan peran penting jauh sebelum masa sejarah.
Pasai dan persebaran Islam di Asia Tenggara. Kapan waktu yang pasti Islam masuk ke Pasai belum diketahui secara pasti. Apalagi jika masuknya Islam itu didasarkan kepada mula adanya masyarakat Islam di sana. Apabila kriteria yang dipakai didasarkan pada terbentuknya sistem politik berupa lembaga kerajaan yang bercorak Islam, dapat dikatakan bahwa kerajaan Islam Pasai terbentuk pada abad ke-13. Tentang masuknya Islam ke Pasai, Hikayat Raja-Raja Pasai menyebutkan bahwa Al-Kisah Peri mengatakan cerita yang pertama masuk agama Islam ini adalah Pasai. Maka ada diceritakan oleh orang yang empunya cerita di negeri ini, yang di bawah angin ini Pasailah yang pertama membawa iman akan Allah dan akan Rasulullah. Sumber informasi ini berasal dari abad ke-15. Sementara itu sumber informasi dari dinasti Yuan menyebutkan bahwa pada tahun 1282 dua utusan dari Sumuta tidak di istana Cina. Berita ini oleh Doyong dipakai sebagai dasar menetapkan bahwa kerajaan Pasai merupakan suatu kerajaan Islam di pantai utara Pulau Sumatera yang telah muncul kira-kira sebelum pengiriman utusan tersebut. Berdasarkan uraian pada bagian terdahulu, yaitu tentang kedudukan Pasai dalam jaringan perdagangan internasional. Jelas pula bahwa muncul dan berkembangnya Pasai sebagai pelabuhan dagang dan pusat kekuasaan politik, berkaitan erat dengan perdagangan yang juga berkaitan dengan datangnya perdagangan Arab Islam ke daerah itu. Peninggalan arkeologis menunjukkan bahwa raja pertama yaitu disebut dalam tradisi seperti yang terdapat dalam Hikayat Raja-Raja Pasai, bernama Merasilau atau Sultan Malikus Saleh, mangkat pada bulan Ramadan tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Dengan demikian ia disebut sebagai Raja Islam pertama di Kerajaan Pasai. Sejarah Melayu menyebutkan bahwa Malikus Saleh, Raja Pasai itu yang sebelum memeluk agama Islam bernama Merasilu, memakai nama Malikus Saleh setelah ia menjadi penganut agama Islam. Ia menikahi putri Perlak dan memperoleh dua orang putra, yakni Malik Al-Zair dan Malik Al-Mansur. Peranan penting yang dimainkan Pasai dalam persebaran Islam ke seluruh Nusantara dan bahkan ke kawasan Asia Tenggara dimungkinkan karena hubungan itu berkaitan erat dengan kegiatan perdagangan yang di dalamnya juga terdapat kegiatan para pedagang yang sekaligus bertindak seperti pendakwah. Pasai yang terkait dengan kegiatan perdagangan dengan berbagai kerajaan lain di kawasan ini dengan mudah menggunakan jaringan itu untuk tujuan mengembangkan agama Islam. Pasai bandar perdagangan. Munculnya Pasai sebagai suatu pusat kekuasaan di Malaka diperkirakan pada akhir abad ke-13. Kota ini terletak di daerah pesisir pada aliran Sungai Pasai. Penentuan masa berkembangnya sebagai suatu pusat kekuasaan politik didasarkan kenyataan pada tahun 1282. Penguasa Pasai mengirimkan dua orang utusannya ke Cina. Mereka itu adalah Sulaiman dan Samsudin. Meskipun pada akhir abad ke-13 kota itu telah berkedudukan sebagaimana disebutkan, yaitu pada daerah pesisir. Namun dari perkembangan awalnya, terutama dengan mengikuti Hikayat Raja-Raja Pasai, dengan jelas diceritakan tentang beberapa kali terjadinya perpindahan pusat kota tersebut. Kenneth R. Hall berpendapat bahwa pusat kerajaan yang lebih kemudian pada mulanya adalah pusat kerajaan Pasai yang berada dengan pusat kerajaan Samudra. Kota Pasai yang disebut sebagai bandar perdagangan adalah perpindahan dari samudra yang letaknya agak ke dalam. Perpindahan ini diperkirakan karena adanya serangan dari laut. Sebelum Malikus Saleh menjadi Raja Pasai, menurut Hikayat Raja-Raja Pasai, terjadi beberapa kali perpindahan pusat kerajaan. Pada mulanya negeri dibuka di daerah Semerlangga. Apabila itu benar, maka pusat kerajaan itu pertama kali dibentuk di daerah sebelah barat dari kedudukan Pasai yang lebih kemudian. Setelah itu pusat kerajaan dipindahkan lagi ke sebelah barat di Baruana. Dari tempat ini pusat kerajaan masih dipindahkan lagi
ke daerah pedalaman di Hulu Pesungan. Di Buluh Telang, tempat ini tidak lain adalah di daerah pedalaman Gayo. Karena Buluh Telong itu mesti terletak di daerah Gunung Burni, Telong di daerah pedalaman Gayo. Dengan demikian, pusat kerajaan Pasai yang lebih ke daerah pesisir yang menjadi pusat pemerintahan di masa kejayaan kerajaan ini dibentuk setelah mereka pindah dari pedalaman Gayo tersebut. Membicarakan Pasai sebagai sebuah kota atau bandar perdagangan dalam jalur pelayaran dan perdagangan internasional pada abad ke-13 sampai 16 bukanlah hal yang mudah dan dapat diterangkan dengan jelas. Tawalinuddin Haris menyebutkan bahwa sumber-sumber tertulis seperti hikayat, babat maupun catatan perjalanan dan berita-berita asing memberikan gambaran yang serba sedikit mengenai kota-kota kuno di Indonesia. Berdasarkan pengamatan selama ini dapat diketahui bahwa di antara kota-kota tersebut ada yang mengalami perubahan baik fisik maupun non-fisik sebagai akibat proses perkembangan sejarah dari masa ke masa. Kecuali itu ada pula bekas-bekas ibu kota kerajaan masa lampau yang kini telah berubah fungsi menjadi desa atau kampung seperti Banten, Pleret, Buton, dan Samudra Pasai. Meskipun kota-kota semacam itu masih dapat dikenal melalui tinggalan-tinggalan arkeologi dan data toponiminya, namun sukar untuk menggambarkan situs kota tersebut, baik fisik maupun sosialnya secara lengkap. Hal ini terjadi karena tinggalan-tinggalan arkeologi yang ada amat terbatas. Bahkan di atas reruntuhan kota-kota kuno itu, sekarang telah dibangun rumah-rumah baru, sehingga menambah kesulitan untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang kota yang bersangkutan. Ibu kota kerajaan Pasai yang oleh sumber-sumber Cina disebut kota Samudra tidak memiliki dinding yang dibangun sebagai Banten kota. Hanya saja terdapat di dinding batu karang yang besar menjorok ke arah laut. Tampaknya keadaan ini sudah dipergunakan sebagai benteng pertahanan dari serangan-serangan yang berasal dari arah laut. Keadaan kota Samudra Pasai yang demikian tampaknya berbeda dari ciri-ciri fisik kota pantai pada umumnya. Biasanya pada kota-kota pantai ditemukan tembok keling kota yang dibangun dari kayu, bambu atau bata. Keadaan sebaliknya terjadi untuk kota-kota pedalaman terutama di Pulau Jawa. Terdapat parit-parit yang mengelilingi tembok keliling keraton. Adanya tembok atau pagar keliling pada kota-kota pantai lebih terbuka dari laut, sehingga diperlukan perlindungan kota dari ancaman musuh. Dengan demikian, pagar atau tembok sekeliling kota berfungsi sebagai batas wilayah kota yang memisahkan kehidupan penduduk di dalam dan di luarnya, sekaligus sebagai benteng pertahanan kota. Melihat pada keadaan kota Pasai dengan adanya batu karang yang menjorok ke laut itu, memberikan penjelasan bahwa karena itu kota ini tidak perlu membangun benteng pertahanan sendiri dari kayu atau batu bata. Kondisi kota yang demikian secara alamiah telah memiliki benteng pertahanan tersendiri. Tom Tiris menyebutkan bahwa kota Pasai adalah kota terpenting pada masanya untuk seluruh pulau Sumatera, karena tidak ada tempat lain yang penting di pulau itu kecuali Pasai, sehingga nama kota itu yang oleh sebagian penduduk lain juga disebut Samudra dijadikan nama untuk pulau itu. Kota itu sendiri ditaksir berpenduduk tidak kurang dari 20.000 orang. Ibnu Battuta yang berkunjung ke kota tersebut pada pertengahan abad ke-14 memberikan gambaran tentang kota tersebut. Ia mencatat bahwa ia harus berjalan sekitar 4 mil dengan naik kuda dari pelabuhan yang disebutnya Sahara untuk sampai ke kota pusat pemerintahan itu cukup besar dan indah serta dilengkapi dengan menara-menara yang terbuat dari kayu. Pada pusat kota ini terdapat tempat tinggal para penguasa dan bangsawan lainnya. Bangunan terpenting ialah istana, sultan, dan masjid. Gambaran yang diberikan Ibnu Battuta ini berbeda dengan yang diberikan oleh Thomas Price, terutama dalam soal benteng atau pagar kota. Apabila dalam laporan Thomas Price disebutkan bahwa kota Pasai tidak memiliki benteng atau pagar, sebaliknya Ibnu Battuta mengatakan bahwa kota tersebut dilengkapi dengan pagar-pagar kayu. Jika uraian bambu
ini benar, maka Tawalinuddin Haris menyebutkan bahwa morfologi kota Pasai hampir sama dengan kota-kota pantai lainnya seperti Banten, Jayakarta, dan lain-lain. Tampaknya terdapat perbedaan pendapat antara Tom Price dan Ibnu Battuta. Disebutkan gerabahan-gerabahan yang mereka berikan terhadap kota yang berbeda. Ini adalah alternatif pertama bahwa kota Pasai yang dimaksudkan oleh Tom Price adalah Bandar Sahara yang disebut Ibnu Battuta. Kenyataan ini diperkuat lagi dengan catatan Tom Price bahwa kota Pasai langsung dibatasi oleh batu karang yang menjorok ke laut. Hal ini berarti ia menceritakan tentang kota yang benar-benar berada di tepi pantai. Padahal apa yang dicirikan Ibnu Battuta bahwa kota yang terletak di tepi pantai ialah Bantar, pelabuhan yang disebut Sahara. Dengan demikian, kota Pasai menurut Ibnu Battuta adalah kota di mana istana sultan didirikan. Menurut catatan Ibnu Battuta pula disebutkan bahwa di dalam pagar keliling kota terdapat tempat tinggal para penguasa dan bangsawan lainnya yang dilindungi oleh rakyat di luar pagar. Semua kehidupan komersial kota, para pendatang baru desa, orang-orang asing, para pengajian, dan segala aktivitas urban lain ditempatkan di luar pagar keliling kota. Orang-orang asing seringkali tidak diizinkan menetap dalam jarak tertentu dari istana raja. Bahkan ada kalanya mereka harus tinggal di luar kota. Berdasarkan kenyataan ini disebutkan bahwa Pasai yang memiliki kota besar itu dihuni oleh penduduk yang tersebar hingga pedalaman. Penduduk pedalaman sering terlibat peperangan dengan penguasa Pasai. Meskipun penduduk pesisir pantai telah memeluk agama Islam, namun mereka tidak berhasil dalam mengislamkan penduduk pedalaman. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang kurang tepat. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan tetap stay tune untuk menunggu video-video terbaru dari channel Babat Nusantara. Saya pamit. Rahayu, rahayu, rahayu.